Bab 109. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Bangun kembali Akademi Changlan. Mileye memilih tempat baru. Tidak jauh dari tempat asli Akademi Changlan. Itu di atas gunung besar tidak jauh dari gunung belakang. Gunung itu tidak tinggi, air terjunnya besar, dengan aliran air yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dari puncak gunung, terlihat cukup spektakuler. Dengan bantuan Paviliun Suixian dan keluarga bangsawan Kerajaan Jiang, pembangunan Akademi Changlan berjalan dengan sangat lancar. Di puncak gunung, hampir 1.000 orang sibuk setiap hari. Dari segi bahan, hampir semuanya di-cover oleh Paviliun Suixian. Kali ini, Paviliun Suixian dan keluarga bangsawan Kerajaan Jiang hampir menghabiskan biaya besar untuk Mileye. Bantuan Paviliun Suixian dan keluarga bangsawan, Mileye tentu tidak akan menolak. Satu teman lagi selalu lebih baik daripada satu musuh lagi. Apalagi Akademi Changlan akan tetap berada di Kerajaan Jiang di masa depan, dan membutuhkan perhatian lebih dari kedua kekuatan ini. Di puncak gunung, di depan sebuah batu besar, Mileye berempat berkumpul. Di depan mereka berempat banyak barang-barang yang sebagian besar senjata kualitas spiritual super, bahkan barang-barang alam eksplisit, dan barang-barang tersebut didapat saat mereka merampas jenazah Master Alam Ribuan Semesta sebelumnya. Selain ini, ada beberapa yang mereka dapatkan di alam rahasia. Banyak. Bagaimanapun, mereka berempat sekarang bisa dikatakan cukup kaya untuk menyaingi kerajaan. Mileye melirik harta karun di depannya. Kalian pilih dulu, pilih yang bisa kalian gunakan dan simpan. Sisanya kita simpan, dan sebagian akan dilelang dan ditukar dengan uang. Uang. Akademi Changlan dibangun kembali, apa yang paling dibutuhkan? Tentu saja itu uang. Semua jenis pengeluaran. Ketika Mileye memikirkan ini, dia sakit kepala. Bennett Mo bertiga saling memandang, dan akhirnya, ketiganya menggelengkan kepala. Bennett Mo berkata, mari kita simpan untuk bangun akademi. Mileye menggelengkan kepalanya, sekarang Akademi Changlan hanya kita berempat. Kita berempat tidak boleh lemah dalam pertempuran. Kalian bertiga masing-masing memilih satu senjata pertahanan. Bennett Mo bertiga saling memandang, dan akhirnya, Bennett Mo mengangguk, kalau begitu aku yang duluan. Dengan itu, dia bergerak dengan tangan kanannya, dan sepasang sepatu bot hitam muncul di tangannya. Alam eksplisit tingkat bawah. Bennett Mo segera memakai sepatu botnya, dan segera, seluruh tubuhnya benar-benar melayang. Bennett Mo melirik kakinya, dan berkata dengan ngeri, benda ini setidaknya dapat meningkatkan kecepatan aku sebesar 30% hingga 40%. Dengan memiliki kecepatan ini sekarang, aku khawatir alam harmoni dewa mungkin tidak bisa mengejar aku. Mileye mengangguk, kamu adalah puncak alam kehampaan sekarang, kamu harus mencapai alam mahir gaib secepatnya. Mengatakan itu, dia menunjuk pada Agnes Ji dan Jeffrey. Kalian berdua harus segera mencapai alam mahir gaib. Jeffrey dan Agnes Ji sama-sama mengangguk. Mileye berkata lagi, pilih. Jeffrey melirik harta karun di depannya, dan akhirnya, dia memilih sepasang pelindung lengan hitam. Seluruh badan pelindung lengan itu gelap, dan tidak tahu terbuat dari bahan apa. Ada beberapa pola binatang di sekitar pelindung lengan. Dan sepasang pelindung lengan ini juga alam eksplisit tingkat bawah. Jeffrey memakai pelindung lengan pada kedua tangan. Untuk sesaat, pelindung lengan tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, pola binatang di sekitar pelindung lengan menggeliat, seolah-olah mereka menjadi hidup. Jeffrey memandang Mileye bertiga dan berkata dengan penuh semangat, ada kekuatan jiwa binatang di dalamnya. Dengan pelindung tangan ini, kekuatanku seharusnya meningkat sekitar 40%.
Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Mileye. Bandit, kamu juga pengolah tubuh, pelindung lengan ini untukmu. Mileye menggelengkan kepalanya. Kamu menggunakannya atau aku menggunakannya, tidak ada perbedaan. Jeffrey melirik Mileye, tetapi tidak berbicara, tetapi arus hangat melewati hatinya. Padahal, mereka berempat sudah lama tak terpisahkan satu sama lain. Itu sama untuk siapapun. Mileye menghadap Agnes G. Agnes G melirik harta di depannya, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, tidak ada yang diperlukan. Mileye mengangguk, aku akan menemukan pisau yang bagus untukmu di masa depan. Setelah itu, dia menyimpan semua harta itu. Kemudian, dia menghadapi Benedmo bertiga. Mulai sekarang, Agnes G bertanggung jawab untuk mengawasi pembangunan Akademi Changlan, dan Jeffrey bertugas pergi ke kedalaman pegunungan untuk menyelidiki, menemukan beberapa tempat di mana dapat berlatih, dan kemudian berencana untuk membangun beberapa tempat latihan. Ingin merekrut, Benedmo tiba-tiba bertanya. Mileye mengangguk, rekrut. Sebuah akademi tentu saja harus memiliki siswa. Namun, kita tidak ingin merekrut secara acak, harus melalui seleksi yang ketat. Ini akan dibahas nanti. Mari kita bangun Akademi Changlan dulu. Mengatakan itu, dia menoleh ke Benedmo. Benet, kamu memiliki kulit yang tebal. Kamu turun gunung untuk mempublikasikan. Katakan bahwa Akademi Changlan merekrut murid, publikasikan reputasi terlebih dahulu. Juga, pergi cari tahu siapa cendekiawan di ibu kota kerajaan, jenis orang yang memiliki banyak pengetahuan. Kedepan, sama dengan Akademi Changlan tidak hanya fokus pada kultivasi, tetapi juga belajar pengetahuan tinggi. Namanya akademi, tentu saja juga harus belajar ilmu pengetahuan. Benedmo ragu-ragu, lalu berkata, belajar ilmu pengetahuan. Mileye mengangguk, tidak hanya perlu untuk menumbuhkan kekuatan para siswa, tetapi juga untuk menumbuhkan kualitas mereka dan meningkatkan pemikiran mereka. Aku tidak ingin para siswa di perguruan tinggi kita menjadi pembunuh bayaran di masa depan. Benedmo mengangguk buru-buru, ya, jangan seperti bajingan Akademi Changmu, tidak tahu malu satu persatu. Mileye mengangguk, lalu menghadap Agnes G, suruh orang membangun aula sembahyang dulu, dan temukan tempat Feng Shui bagus. Setelah aula sembahyang dibangun, kita akan pergi menyambut kembali para siswa yang berada di jalan setapak Akademi Changmu untuk kembali ke Gunung Changshan. Mendengar ini, Agnes G sedikit gemetar, dia melirik Mileye dan tidak berbicara. Mileye bangkit perlahan, dia menoleh ke arah langit, mereka sudah saatnya pulang. Setengah jam kemudian, Mileye meninggalkan Gunung Changlan, dan dia datang ke sebuah cabang di Paviliun Zuixian, di mana ketua Paviliun 9 secara pribadi keluar untuk menerimanya. Di dalam kamar, Mileye mengeluarkan semua harta yang ada di menara penjara alam. Ini, ketua Paviliun 9 sedikit terkejut. Mileye berkata, senior, ini yang aku dapatkan sebelumnya. Aku harap senior dapat melelang semua ini. Ketua Paviliun 9 berkata dengan sungguh-sungguh, kamu benar-benar butuh uang. Mileye mengangguk. Tentu saja dia butuh uang. Untuk membangun Akademi Changlan, tidak bisa hanya mengandalkan Paviliun Zuixian dan keluarga bangsawan kerajaan Jiang, bukan itu caranya menjadi orang, apalagi dia harus menyiapkan beberapa sumber daya pelatihan untuk Benedmo bertiga. Kultivasi butuh uang. Selain itu, Akademi Changlan merekrut mahasiswa baru di masa depan, yang juga membutuhkan banyak biaya. Uang. Dia butuh uang sekarang. Ketua Paviliun 9 berpikir sejenak, lalu mengangguk, hal-hal ini tidak vulgar, beberapa dari mereka bahkan super kualitas. Aku khawatir tidak akan bisa terjual di lelang di sini,
bagaimana kalau begini saja, kamu simpan barang-barang ini, aku akan membiarkan yang atasan paviliun Zuixian kami membelinya dan membawanya ke pelelangan di Qingzhou. Yakinlah, kami tidak akan membeli teman kecil harga yang buruk. Jika saat pelelangan melebihi harga beli kami akan tambah lagi, bagaimana? Milei Ye berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Kalau begitu aku akan merepotkan senior. Ketua Paviliun 9 tertawa, kamu terlalu sungkan. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengeluarkan kartu hitam dan menyerahkannya kepada Milei Ye. Teman kecil, ini diberikan oleh Ketua Gedung 2 sendiri. Ketua Gedung 2 meminta aku untuk membawa pesan kepada teman kecil. Teman kecil, kalau pergi ke Central Land, pastikan untuk mengunjungi Paviliun Zuixian. Ketua Gedung 2, Milei Ye sedikit bingung. Ketua Paviliun 9 mengangguk dan berkata sambil tersenyum, manajemen tinggi Paviliun Zuixian sudah tahu tentang apa yang terjadi tadi malam. Aku sekarang menjadi ketua gedung kelima berkat teman kecil dan gurumu. Tentu saja, aku masih bertanggung jawab atas urusan kerajaan Jiang. Ketika teman kecil itu meninggalkan kerajaan Jiang di masa depan, aku juga bisa pergi. Aku mengerti. Milei Ye melipat tinjunya, selamat, senior. Ketua Paviliun 9 menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini juga restu dari gurumu. Jika aku tidak bisa melangkah lebih jauh, aku khawatir aku akan mati di kerajaan Jiang ini. Mengatakan itu, dia menunjuk ke kartu hitam di depan Milei Ye. Teman kecil, kartu ini adalah kartu VIP tingkat tertinggi Paviliun Zuixian. Dengan kartu ini, ketua gedung di bawah ketua gedung kelima perlu memberi hormat ketika melihat teman kecil. Dan dengan kartu ini, teman kecil dapat dengan bebas mengerahkan Master Paviliun Zuixian untuk bertarung 3 kali di mana saja. Tidak hanya itu, teman kecil kalau melelang apapun di Paviliun Zuixian tidak akan dipungut biaya apapun. Jika kamu membeli sesuatu, selama itu adalah milik Paviliun Zuixian akan memberi teman kecil diskon 40%. Milei Ye menerima kartu hitam itu, lalu memberi salam pada ketua Paviliun 9. Aku juga meminta senior untuk memberitahu manajemen senior Paviliun kalian. Tolong sampaikan, aku Milei Ye akan mengingat budi ini di hatiku. Mendengar itu, senyum ketua Paviliun 9 semakin cerah. Paviliun Zuixian begitu dekat dengan Milei Ye, bukan hanya karena ada Dewa Pedang di belakang Milei Ye, tetapi juga karena bakat dan kekuatan Milei Ye sendiri. Ini adalah jenius super yang tidak lebih lemah daripada Ladia An. Mungkin dia akan menjadi Dewa Pedang di masa depan. Jika Milei Ye benar-benar menjadi Dewa Pedang, maka bagi Paviliun Zuixian, itu setara dengan memiliki satu lagi teman Dewa Pedang. Bersahabat Dewa Pedang adalah penangkal paling ampuh. Siapapun yang ingin menyerang Paviliun Zuixian harus menimbangnya. Yang terpenting adalah seorang Dewa Pedang yang terkenal. Mustahil bagi Paviliun Zuixian untuk membina hubungan baik, tapi seorang remaja yang berpotensi menjadi Dewa Pedang, mereka bisa membina hubungan baik. Milei Ye tidak tahu bahwa ketua Paviliun 9 saat ini memiliki hal berbicara yang besar di Paviliun Zuixian karena dia memenangkan taruhan kemarin. Jika dia kalah taruhan, dia akan mati dengan menyedihkan, tetapi dia memenangkan taruhan. Paviliun Zuixian langsung mengangkatnya menjadi ketua gedung kelima, dan kekuatan itu berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah satu langkah menuju langit. Setelah beberapa saat, Milei Ye berbalik dan pergi. Melihat punggung Milei Ye pergi, senyum ketua Paviliun 9 menjadi lebih cerah dan matanya penuh kekaguman. Milei Ye bukan hanya jenius yang super, tetapi kepribadiannya yang penuh kasih sayang juga merupakan sesuatu yang sangat dihargai oleh Paviliun Zuixian. Orang seperti ini, jika kamu membantunya sekarang,
dia akan mengingat kamu selama sisa hidupnya. Akademi Changlan, dengan bantuan keluarga bangsawan kerajaan Jiang dan paviliun Zuixian, dibangun dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari beberapa hari, aula besar muncul di pegunungan Gunung Gino. Ini adalah nama yang diberikan oleh Mileye setelah nama Penatua Ji. Pada hari ini, langit fajar, Mileye berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah, dan di belakangnya ada Benetmo bertiga. Mileye berbisik, sudah waktunya untuk membawa mereka pulang. Kematian Pak Tuaji, sudah waktunya bagi mereka untuk membayar harga. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Setelah itu, keempatnya turun dari Gunung Gino dan langsung menuju Akademi Changmu. Bersambung.